Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kendel Tani dimanapun Anda berada. Semoga diberikan keberkahan dalam bertaninya. Oke, untuk di pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang pupuk dasar dan cara pemanennya dan kondisi beddingan, jarak beddingan dan ketinggian beddingan itu berapa. Namun sebelumnya yang belum subscribe, saya mohon bantuannya untuk di subscribe. Semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih. Oke, langsung saja. Tanaman cabai, siapa sih yang nggak pengen tanaman cabai itu tumbuh subur, terus bisa panen melimpah dengan modal yang cukup minim, itu bisa menghasilkan beberapa kali panen dan harga jual yang lebih tinggi gitu. Untuk itu maka harus ada perawatan dan pemupukan secara rutin. Nah, tahap-tahapan awal pemupukan itu dilakukan sebelum penanaman. Namun yang harus diperhatikan adalah jarak tanam dan pemupukannya. Sebab umurnya yang panjang, pemupukan yang diperlukan juga jadi lebih banyak. Umumnya tanaman cabai rawit lebih tahan terhadap penyakit dibanding cabai yang lainnya. Untuk itu tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan di sini akan saya jelaskan untuk tanaman cabainya. Tanaman cabai rawit sebenarnya bisa ditanam di dataran rendah maupun tinggi. Karena itulah kita bisa menanam cabai di pekarangan tanpa kita harus tinggal di lingkungan yang suhu tertentu. Namun tanaman cabai ini cocok ditanam di ketinggian antara 0 sampai 500 mdpl. Produksi pada ketinggian di atas 500 mdpl itu sebenarnya tidak jauh berbeda, namun waktu panennya itu akan lebih panjang. Tanaman ini sangat suka hidup di tanah yang gembur, kaya akan bahan organik dengan pH netral sekitar 6 sampai 7 pH gitu. Nah, untuk tahapan pertamanya itu sebenarnya kita harus mempersiapkan pupuk dasarnya terlebih dahulu sebelum tanam cabai ya. Jadi di tanah itu sebenarnya sebelum dibedeng itu kita kasih kohe, ada ponska, juga ada dolomit ya. Itu agar itu ada fungsinya sendiri-sendiri juga. Untuk dolomit sendiri juga untuk mengatur pH tanah supaya nanti bisa di pH di antara 6 sampai 7 itu untuk menetralkan tanah sebenarnya fungsinya. Seperti itu. Nah, kalau sudah itu terus kita bikin bedeng. Nah, sudah bikin bedeng itu nanti kita kasih pumukan lagi ya, 3 itu. Ya, di antaranya ada kohe, kotoran hewan, ada juga ponska, terus kita kasih dolomit juga. Nah, setelah itu kita kasih air. Seperti itu. Untuk ukuran beddingan sendiri itu relatif ya. Kalau untuk ketinggian juga mengikuti tanah. Jadi kalau memang di tempat Anda itu ada aliran sungai yang cukup deras atau mungkin genangan airnya yang susah untuk terbuang, maka beddingannya juga harus lebih tinggi itu. Tapi kalau memang ya tidak ada genangan air, terus airnya juga lancar, itu kita kasih beddingan ya nggak usah terlalu tinggi lah, sekitaran 20 cm aja tingginya. Kalau untuk lebarnya itu di kisaran 80 cm. Terus untuk tanaman cabainya itu berapa sih untuk jarak tanam itu berapa? Nah, untuk jarak tanam itu juga kita kalau di sini kita memakai ukuran kurang lebih setengah meter ya.
Jadi sekitar setengah meter antara jarak tanam satu dengan jarak tanam yang lainnya gitu. Itu mengenai jarak tanam dan bedengan dan pupuk dasar. Nah setelah itu kalau di sini terus kalau sudah bedengan jadi, terus sudah dikasih mulsa, baru kita melakukan penanaman. Nah penanaman itu dilakukan setelah kurang lebih itu ukuran tanamannya sekitar 15. Jadi jangan sampai terlalu sudah tinggi banget baru ditanam. Kalau bisa memang sekitar sekitar umur sebulan lah gitu, 15-an hari atau sebulan itu sudah bisa mulai tanam itu. Jadi jangan terlalu tinggi. Maka kalau terlalu tinggi itu biasanya dia mudah layu gitu. Jadi untuk tanamnya itu kurang bagus. Makanya kalau bisa tanamannya itu sebisa ya di ukuran 15 cm itu. Nah setelah itu sudah jadi, kita harus mempersiapkan ancernya. Tapi jangan langsung dipasang ancer. Tapi kalau memang sudah siap ancernya, nanti tinggal nunggu hari sekitaran 1 bulan masa tanam, itu baru kita kasih ancer. Berapa sih ukuran ancernya? Ya kurang lebih sekitar 1,5 meter lah gitu. 1,20 meter, 1,5 meter gitu. Nah seperti itu teman-teman. Ya di sini kita belajar bareng. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk mengenai pupuk dasarnya dan mengenai bedengan dan mengenai masa tanam sudah saya sampaikan. Semoga channel ini bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan lupa di share ke teman-teman yang lain, dan jangan lupa untuk di komen di bawah video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.